Di sini gue mau minjem istilah Profesor Dr. Budiono tentang bandul pembangunan. Bandul pembangunan suatu negara itu bukan hanya bergantung pada tonggak ekonomi, tapi juga pada tonggak politik. Yaitu ketika bandul pembangunan ini terayun lebih berat ke arah tonggak politik, yang terjadi adalah pengaruh dan kekuatan politik yang lebih dominan dibanding kekuatan ekonominya. Udah nggak diragukan lagi, mata uang Indonesia, rupiah, bakal jadi salah satu mata uang yang paling penting di dunia saat ini. Bahkan ekonomi Indonesia nih diproyeksi menjadi salah satu ekonomi yang paling besar dengan PDB sekitar 9,1 triliun dolar US, yang proyeksinya bahkan bisa melampaui Jepang dan banyak negara besar di Eropa. Dan nantinya sih Indonesia paling cuman kalah sama kayak ekonomi India, US ataupun Tiongkok. Ini ngebuat rupiah Indonesia juga punya posisi dan kepentingan global yang kuat. Tapi ada satu masalah nih, rupiah Indonesia tuh sangat-sangat lemah. Dan kalau kita lihat dari gambaran besar sejarahnya, kelemahan ini bukan cuma karena pengaruh suku bunga The Fed dalam beberapa tahun terakhir aja. Karena pada kenyataannya rupiah yang memang terus melemah tiap tahun, bahkan setiap dekade. Bagian pertama, sejarah rupiah Indonesia. Pada awal 1970-an, semua negara yang terkait ke World Bank dan IMF tuh termasuk Indonesia, mata uangnya tuh dipatok ke dolar Amerika. Dulu 1 dolar nih setara 400 rupiah. Dan hari ini 1 dolar tuh setara dengan kurang lebih 15 ribuan rupiah, which is gede banget. Dan ini akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan paling penting dari video hari ini. Kenapa rupiah Indonesia terus melemah? Apa sih yang nyebabin nilai kurs rupiah terhadap dolar nih terus menurun? Dan di bagian akhir nanti, kira-kira kita akan jawab nih, peran apa sih yang bakal dimainin sama rupiah Indonesia di masa depan di perekonomian global. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bahas sedikit tentang sejarah rupiah. Rupiah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946, selama tahun-tahun awal Indonesia baru merdeka. Nama mata uang rupiah nih berasal dari istilah Rupee India, yang memang mencerminkan hubungan sejarah perdagangan antara Indonesia dengan India. Peristiwa signifikan pertama yang mempengaruhi rupiah itu terjadi pada tahun 1960-an, khususnya pada tahun 1965, di mana Indonesia tuh ngalamin yang namanya hiperinflasi sampai lebih dari 600%. Bisa bayangin nggak, harga-harga barang dan biaya hidup yang normalnya kita sekarang paling naik 10-20% tiap tahun, sekarang tiap tahunnya tuh jadi 6 kali lipat. Gak cuman itu, perubahan politik pada tahun 1966 ini juga ikut ngebawa reformasi kebijakan ekonomi, termasuk program pengendalian inflasi dan stabilisasi ekonomi. Program ini pun mencakup fiskal dan moneter, termasuk pengurangan utang dengan adanya restrukturisasi utang, pengetatan APBN dari konsep anggaran belanja berimbang, pengaturan ekspor-impor, serta ke area moneter seperti pengendalian uang beredar, pengaturan suku bunga bank, bahkan sampai devaluasi rupiah. Dan pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada akhir tahun 90-an, terjadi penurunan besar dari kekuatan rupiah. Itu terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1997 yang awalnya tuh bermula dari Thailand dan ternyata berdampak besar ke Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, termasuk negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan lainnya. Ini juga berpengaruh langsung terhadap rupiah yang kita punya. Investor pada narik uangnya dari Indonesia dan masyarakat terus memburu dolar daripada rupiah, yang akhirnya berdampak pada kerusuhan sosial yang meluas dan akhirnya berujung pada jatuhnya Presiden Indonesia yang telah lama menjabat, Pak Soeharto. Ini ngebuat kurs rupiah kita yang sebelumnya sempat 2.000-an rupiah per dolar jatuh drastis sampai lebih dari 11.000 rupiah per dolar. Nah, perhatiin nih ya, perubahan besar ini nih bisa terjadi cuman dalam beberapa tahun itu aja. Dan setelah itu rupiah bahkan jatuh lebih jauh lagi sampai 14.000 rupiah per dolar. Setelah ngalamin beberapa proses reformasi dan stabilisasi politik plus ekonomi, akhirnya rupiah tuh berhasil stabil, walaupun memang nggak pernah benar-benar kembali ke nilai tukar yang sebelumnya. Berita baiknya, program stabilisasi negara kita nih dulu bekerja dengan baik, dan sampai hari ini rupiah terus naik turun di antara 10.000 sampai 16.000 rupiah per dolar. Meskipun ada krisis lain di sepanjang jalan kayak pandemi COVID-19 yang memang ngebuat rupiah nih sempet naik tuh lebih dari 16.000 rupiah per dolar.
dolar. Dan sejujurnya kita masih bisa bilang ini nih masih stabil, seenggaknya kalau kita bandingin sama krisis keuangan Asia yang barusan gue ceritain tadi. Bagian kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan rupiah. Setelah paham sedikit tentang sejarah rupiah, kita tuh bisa lanjut ngebahas faktor yang bisa menstabilkan nilai rupiah. Faktor pertama, suku bunga. Hal paling penting untuk memahamin satu mata uang adalah dari penerbit mata uang tersebut. Penerbit di Indonesia adalah bank sentral kita, Bank Indonesia atau kita sebut dengan BI. Peran Bank Indonesia ini sangat penting dalam pergerakan mata uang kita, karena ya memang BI secara proaktif nih ngelola nilai tukar rupiah kita untuk ngerespon berbagai ketidakpastian ekonomi global, seperti kenaikan suku bunga yang memang harus diantisipasi dari Amerika, terus juga ada pengaruh ekonomi dari Tiongkok. Fungsi real Bank Indonesia misalnya untuk naikin suku bunga acuan. Tujuannya apa? Untuk menstabilkan nilai rupiah terhadap dolar dan mengelola dampak inflasi potensial dari datangnya barang-barang impor. Penting buat diingat bahwa nilai dolar itu meningkat ketika The Fed naikin suku bunganya. The Fed atau Federal Reserve adalah bank sentral Amerika Serikat, atau nih kayak BI-nya Amerika lah. Ketika The Fed naikin suku bunganya, BI itu cenderung akan ngikutin naikin suku bunga, ngikutin langkah dolar. Kenapa? Karena semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi minat investor global untuk naruh uangnya, narik investasi asing di negara tersebut. Di sisi lain, untuk Bank Indonesia ngelawan peningkatan dolar Amerika, mereka tuh juga harus ikut naikin suku bunga, seperti di tahun 2023 sebelumnya yang sempat naik nih jadi 6%-an dari 3%-an. Salah satu alasan kenapa pemerintah naikin suku bunga adalah untuk ngebantu ngerem inflasi. Ningkatin suku bunga artinya ngerem kecepatan uang beredar, atau dalam teori ekonomi kita sebut ini velocity of money atau kecepatan uang beredar. Sayangnya, bagai pisau bermata dua, makin tinggi suku bunga suatu negara, makin rendah pertumbuhan ekonominya. Kenapa? Karena naikin suku bunga berarti biaya minjem ke bank tuh juga ikut meningkat, menyesuaikan suku bunga acuan. Atau dalam bahasa yang lebih gampang dimengerti, artinya para pelaku bisnis di Indonesia itu akan kesulitan untuk mendanai pertumbuhan bisnisnya. Sehingga pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, di Indonesia ini juga ikut melambat karena naiknya suku bunga tersebut. Meskipun penting, tapi faktor Bank Indonesia ini bukanlah satu-satunya. Ada faktor kedua. Faktor kedua, komoditas. Salah satu kontributor terbesar terhadap nilai rupiah adalah harga komoditas, mau minyak, mau gas, sawit, batu bara, karet, dan semacamnya. Di Indonesia, harga energi itu punya peran yang besar dalam ekonomi kita. Sebagai negara pengekspor energi, Indonesia ini dapat banyak banget manfaat dari naiknya harga minyak mentah dan harga komoditas lainnya. Nah, ketika harga komoditas ekspor utama Indo nih kayak minyak sawit atau batu bara ini naik, ini ngebuat neraca perdagangan negara kita nih juga ikut menguat, yang ujungnya bikin rupiah kita makin kuat. Contohnya, kita juga pernah ngalamin ini dulu. Di tahun 1970-an dulu, Indonesia ini sempet makmur banget. Tahu kenapa? Karena masa boom harga minyak sebelum akhirnya ya harga juga ikut turun lagi. Tapi kenaikan ini nih ngebuat anggaran dan cadangan devisa negara kita nih makin kuat pada saat itu. Bagian ketiga, dua sisi mata pedang rupiah. Setelah paham sejarah dan dasar-dasar faktor yang mempengaruhi rupiah, sekarang kita bahas keuntungan dan kerugian ketika kita punya mata uang yang lemah. Keuntungan pertama adalah bahwa nilai kurs rupiah yang lemah itu memicu pertumbuhan ekspor. Kenapa? Karena mata uang yang lemah itu akan ngebuat ekspor suatu negara itu lebih murah buat para negara pembelinya dan lebih kompetitif di pasar internasional. Ketika pasar ekspor meningkat, ujungnya ini bisa merangsang industri-industri domestik di Indonesia tertentu yang memang fokus di dalam ekspor. Ekspor tinggi artinya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi kita. Ekspor juga yang lebih tinggi itu juga akan berkontribusi nih terhadap perbaikan neraca perdagangan yang disebabkan oleh defisit transaksi berjalan. Keuntungan kedua dari mata uang yang lemah itu juga dapat meningkatkan industri pariwisata yang ikut merangsang pertumbuhan ekonomi. Dan setelah keuntungan-keuntungan tadi, sekarang kita bahas nih kerugian dari rupiah yang lemah. Kerugian pertama, itu kerugian biaya impor yang naik berlawanan dengan ekspor. Biaya impor yang naik itu akan ngebuat suplai barang impor jadi lebih sedikit, terutama barang konsumsi dan barang-barang bahan baku. Barang kalau suplainya dikit itu berarti banyak dicari. Berarti suplainya tuh akan terus berkurang. Ketika suplai berkurang, harganya itu akan naik sebagai hukum dari permintaan dan penawaran, dan akhirnya menyebabkan inflasi. Dalam jangka panjang, ini bisa ngurangin margin pengusaha dan ngebuat produktivitas bisnisnya tuh terus menurun. Kerugian kedua, rupiah lemah artinya juga kita traveling ke luar negeri itu jadi lebih mahal, ngurangin daya beli global kita. Dan kerugian ketiga, rupiah
rupiah kalau terus melemah itu sangat berpengaruh ke keyakinan investor global yang bisa menyebabkan pelarian modal. Karena artinya ya, nilai real atau nyata dari kepemilikan rupiah dari para investor nih makin berkurang. Skenario terburuknya kalau sampai nggak ada intervensi dari pemerintah, ini bisa muncul efek destabilisasi pada pasar keuangan dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jadi perlu diingat banget nih, selain kerugiannya, kurs rupiah yang melemah itu juga ada keuntungannya. Jadi memang benar-benar harus diimbangi nih oleh intervensi Bank Indonesia, dan itu adalah tugas pemerintah bersama dengan kita untuk menyimbangi dua sisi ini. Begitupun kalau kurs rupiah juga menguat, kita selalu punya namanya sisi rugi dan sisi untungnya, pro kontra dua sisi mata uang. Sekarang sebelum video kita ini habis, mari kita bahas bagian keempat, masa depan rupiah Indonesia. Apa benar rupiah ini punya nilai jangka panjang sebagai tombak ekonomi kita di masa depan nanti? Kalau rupiah beneran ngikutin proyeksi pertumbuhannya, dan kalau di tahun 2045 nanti Indonesia benar-benar jadi negara ekonomi terbesar keempat nih ya, maka tentu rupiah punya daya tarik yang memang signifikan di pasar global. Tapi perjalanan ke sana tuh tentunya nggak gampang dan pasti banyak banget tantangannya. Dan disclaimer, ini opini gue pribadi ya. Untuk rupiah bisa punya masa depan yang cerah itu menurut gue ada dua perspektif yang perlu kita ambil. Pertama, perspektif ekonomi. Salah satu faktor kunci dalam masa depan rupiah nih adalah namanya diversifikasi ekonomi Indonesia yang tentunya harus berkelanjutan. Belajar dari kejadian krisis minyak Indonesia di tahun 1973, kita tuh perlu beralih dari ketergantungan pada ekspor komoditas ke struktur ekonomi yang lebih beragam. Diversifikasi ini tentu dapat memberikan lebih banyak stabilitas pada rupiah, karena nantinya ya rupiah nggak akan tergantung dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global aja. Dan inilah kenyataannya yang juga dilakukan oleh Indonesia pada zaman Orde Baru, pada zaman Pak Soeharto beserta dengan menteri-menteri andalannya seperti Profesor Widjojo Nitisastro yang berhasil ngebuat negara kita nih istilahnya banting setir dari pembangunan negara yang awalnya dimotori dominan oleh sektor migas pada saat boom harga minyak terjadi, ke pembangunan yang ditopang oleh kekuatan sektor non-migas, dari strategi substitusi impor ke strategi promosi ekspor, di mana program ini ya berhasil ngebuat Indonesia sukses pada saat itu menjadi salah satu negara penyandang nama Macan Asia. 2. Perspektif politik. Di sini gue mau minjem istilah Profesor Dr. Budiono tentang bandul pembangunan. Bandul pembangunan suatu negara itu bukan hanya bergantung pada tonggak ekonomi, tapi juga pada tonggak politik, yaitu ketika bandul pembangunan ini terayun lebih berat ke arah tonggak politik, yang terjadi adalah pengaruh dan kekuatan politik yang lebih dominan dibanding kekuatan ekonominya. Dan opini gue pribadi, disclaimer, boleh setuju, boleh enggak, itulah yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, di mana kebijakan-kebijakan dan sasaran ekonomi kita ini nih tunduk sama sasaran dan kepentingan politiknya. Dan untuk Indonesia bisa kembali jadi macan Asia, Indonesia nih perlu secara negara ya mungkin perlu mengesampingkan kepentingan politik demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutannya. Dan kita perlu belajar banyak dari krisis Venezuela yang nyebabin ekonomi negaranya nih hancur mayoritas karena banyak kepentingan politik dan korupsi yang terjadi di Venezuela. Buat lo yang mau nonton tentang apa itu krisis Venezuela dan kenapa Indonesia harus belajar dari situ, langsung klik video yang udah gue siapin ini. So, overall dalam hal peran globalnya, seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia nih, rupiah gue rasa ya dapat mulai memainkan peran yang lebih berpengaruh nih terhadap perdagangan dan keuangan regional, paling enggak ya dalam jangka pendek dan menengah. Caranya gimana? Itu kita bisa bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ini akan sangat berlaku di dalam negara-negara tersebut, di mana di antara ekonominya itu saling membantu satu sama lain antara negara berkembang. Kemungkinan rupiah jadi mata uang yang lebih umum digunain dalam transaksi regional itu dapat meningkatkan kekuatan nilai tukar dan status globalnya. So, itu aja sekian video dari gua. Moga-moga bisa bermanfaat. Gua Randy Putra. I'll see you in the next videos. Bye-bye.